hadirin yang kami muliakan, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia APLI beserta jajaran atas kesediaan waktunya untuk menghadiri RDPU pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda RDPU hari ini adalah untuk menerima pengaduan terkait maraknya kasus penipuan investasi yang berkedok robot trading melalui distribusi penjualan langsung, dijual secara berjenjang, member get member. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Saudari Sekjen ya, untuk siapa yang akan presentasi, Ibu Sekjen ya, untuk presentasikan menyampaikan aspirasinya. Kami persilahkan, namun sebelum itu tolong diperkenalkan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya selaku Sekjen dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, nama saya Darahman. Di sebelah saya ada Ketua Bidang Divisi Hukum dan Perundang-undangan APLI, kemudian Pak Dr. Uus Mulyaharja SHMHCLA. Di sebelah beliau ada Dewan Pembina APLI Bapak Roy Stanani, kemudian ada Bapak Erwin Indianto, ada Bapak Andreas, Pak Michael, dan rekan-rekan pengurus APLI. Semua yang hadir adalah kepala bidang di asosiasi kami. Sedikit tentang APLI. APLI ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Mungkin orang lebih mengenal Asosiasi MLM di Indonesia. Kebetulan kami sudah 37 tahun dan kami berafiliasi dengan WFDSA, Organisasi MLM Dunia atau World Federation Direct Selling Association yang berkantor pusat di Washington DC. Anggota kami kebetulan saat ini sudah 108 perusahaan, diantaranya Tupperware, Herbalife, Nuskin, Oriflame, Jafra, Keling, dan lain-lain. Itu sedikit singkat tentang asosiasi kami. Memang selama ini kami asosiasi yang sangat tertib, artinya tertib dengan aturan, karena kami ini berkiblat di Kementerian Perdagangan, khususnya di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Nah, mengapa kami sampai akhirnya mengadu ke Bapak Ibu di Komisi 6 ini? Karena memang kami melihat fenomena yang sudah sangat merusak citra industri kami di sini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasusnya robot trading atau forex yang biasa kita dengar. Bahkan banyak sekali korbannya itu sudah sampai jutaan orang. Dan nominalnya itu per satu perusahaan yang mengatasnamakan menjual, melakukan trading itu kurang lebih membernya itu sampai 500 sampai 1 juta orang. Kerugian itu per perusahaan kurang lebih bisa ditaksir minimal 500 miliar minimal untuk satu perusahaan yang mengklaim dirinya melakukan trading di Indonesia. Itu satu. Nah, saat ini yang melakukan hal itu, kami juga sudah audiensi dengan teman-teman di Barreskrim yang sudah masuk kasusnya. Sudah ada beberapa pelaku trading yang dianggap melakukan skema piramida dan penipuan. Nah, kenapa kami harus mengadu di sini? Pertama, ini merupakan dilematis buat kami, Bapak Ibu. Mengapa kami katakan dilematis? Awalnya ini industri kami ini dilirik oleh para pelaku karena menggunakan sistem network marketing. Network marketing itu member get member. Contohnya begini, kalau misalnya mereka melakukan trading secara konvensional,
butuh waktu untuk mendapatkan komisi atau bonus secara kalau secara konvensional ya, mereka akan mendapatkan komisi bonus misalnya target 1 miliar, mereka ketika menggunakan jalur konvensional mereka mungkin membutuhkan waktu 3 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau menggunakan industri kami yang menggunakan network marketing, mereka bisa mendapatkan 1 miliar hanya dalam hitungan hari, bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Jadi memang industri kami ini sangat dirugikan dengan adanya fenomena ini. Kemudian yang kedua, serba salahnya adalah kami selama ini berkiblat di rekan-rekan perdagangan dalam negeri di bidang usaha di bawah Kementerian Perdagangan. Akan tetapi saat ini sudah mulai melibatkan Bapepti dan teman-teman di PKTN. PKTN ini tertib niaga. Kalau bahasa di kami itu polisinya teman-teman di perdagangan dalam negeri. Contohnya begini, kami dari APLI, perusahaan anggota APLI ini kan banyak. Kita ambil contoh misalnya perusahaan XX. Kalau kami mau menjual produk, kami harus punya izin namanya SUPL atau MLM license. Nah, dalam MLM license itu, SUPL, kita harus punya lampiran produk yang bisa kami jual. Nah, kalau lampiran produk itu kami menjual produk, tapi produk yang kami jual tidak ada di lampiran itu, maka kami tidak boleh melakukan penjualan produk. Nah, fenomena yang sekarang adalah kami diizinkan menjual robot. Perusahaan anggota kami diizinkan menjual robot. Izinnya juga dikeluarkan oleh teman-teman perdagangan. Jadi list produk itu ada di list UPL lampiran diizin kami, list penjualan produk itu. Nah, kemudian setelah ada robot-robot itu laku dijual, kemudian dilakukanlah trading karena adanya robot itu. Nah, ketika robot ini sudah dibeli, sudah selesai tugas perusahaan anggota kami, katakanlah anggota kami dan tidak anggota kami, kemudian mereka melakukan trading, mengatasnamakan trading dengan menggunakan robot yang dijual, yang sudah mendapatkan izin. Nah, ternyata juga trading itu dilakukan secara member get member, mengatasnamakan MLM, mengatasnamakan direct selling, sehingga muncullah korban-korban yang luar biasa banyak. Nah, yang menjadi garis bawah dari pertemuan kali ini adalah bagaimana nasib member-member kami yang sudah terjebak. Bagaimana nasib member-member kami yang sudah yang existing menjalankan jaringannya ini. Sorry, saya diulang dikit nih. Jadi robot itu yang didaftarkan gitu, bagaimana? Enggak, jadi gini, misalnya katakanlah saya perusahaan XXX, ya. Nah, kita boleh nggak sih nyebut asosiasi satu lagi supaya lebih clear gitu ya? Artinya gini, asosiasi kami ini ada satu lagi, tapi bukan kami, ada satu lagi namanya asosiasi AP2LI. Nah, asosiasi ini menjual anggotanya ini perusahaan-perusahaan yang menjual robot. Pelan-pelan ya saya ininya, ya paham. Ya ini saya pelan-pelan banget. Ya. Asosiasi ini menjual anggotanya. Kalau kami nih APLI, kami kan anggotanya Tupperware, Kelly, Herbalife, Nuskin, ya. Jadi produk. Produk, kami jual produk nih. Asosiasi yang ini sistem. Sistem. Kalau yang lagi sistem dong. Kalau kan robot ini sistem. Iya, dia lebih banyak menjual ke sistem. Kalau bahasa kita robot itu software analyzer.
software analyzer. Oke. Jadi kita nggak perlu trading, jadi trader kita cukup ngandelin robot aja yang kerja by algoritma. Software analyzer. Ya, saya lebih tertarik dengan itu, bahasa itu software analyzer. Software analyzer. Baru agak ini agak. Iya. Nah, di sebelah itu anggotanya rata-rata menjual itu, gitu ya. Sehingga mereka itu, masyarakat itu jadi karena mirip namanya APLI dan AP2LI. Iya. Nah, sebenarnya kita nggak mau nyebut brand, tapi memang harus ini biar kita jelas semuanya. Nah, asosiasi itu memang anggotanya almost 90% mereka melakukan penjualan itu, gitu ya. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan karena mereka berargumentasi mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan, dan itu memang benar dapat izin, Pak. Robot-robot itu dapat izin, gitu. Nah, akan tetapi seiring waktu berjalan, ya, trading yang dilakukan oleh robot-robot itu, yang menggunakan robot-robot itu ternyata hoax, alias tidak trading sebenarnya. Sebenarnya jadi robotnya kamuflase, Pak. Jadi itu cuma kayak orang penggalangan dana masyarakat aja. Oh. Itu. Tapi di mindset orang itu robot itu analisis. Iya. Seakan-akan. Makanya akhirnya teman-teman barat itu ada yang SMI itu namanya kalau nggak salah tuh. Ya. Oke. Terus? Ya, jadi itu baru satu, Pak. Ada beberapa lagi. Gitu. Ya. Nah, cuma ya yang di sini adalah yang industri kami bingung adalah mereka dapat izin, sehingga akhirnya kami uji coba juga, gitu kan. Coba-coba mungkin kalau asosiasi kita ngajuin dapat izin juga ya. Ternyata dapat juga, Pak. Kita dapat juga nih. XX ya, kita dapat juga, kita trading juga. Nah, masalahnya adalah ketika mereka melakukan perekrutan itu, mereka menggunakan network marketing industri kami yang sudah sangat besar, sehingga sekarang akhirnya jaringan itu udah rusak, udah nggak karu-karuan. Yang dulunya dengan adanya si trading ini sangat menguntungkan karena pandemi kan, orang nggak bisa keluar. Mereka cukup join di trading XX, misalnya uang 10 juta, kemudian sebulan mereka bisa dapat 10% sampai 15%, dan mereka masyarakat banyak yang happy dengan trading tersebut, gitu kan. Seiring waktu berjalan, ternyata mulai ada penangkapan, ternyata mulai ada pengakuan bahwa semuanya adalah fiktif, bahwa semuanya sebenarnya hanya perputaran atau permainan uang biasa. Nah, kami itu bingung gitu. Jadi jaringan yang existing saat ini yang sudah ada itu nasibnya mau bagaimana? Kemudian uang member kami yang katakanlah mereka dari berjualan Tupperware, mereka dari berjualan Herbalife, dapat uang, dapat bonusnya malah dipakai buat trading. Itu kan luar biasa. Pasti mereka sangat-sangat terpuruk dengan situasi ini. Terus, sorry Bu, tadi kemarin yang dibekukan itu yang mana aja Bu? Karena ada yang di beberapa yang dibekukan. Banyak, itu, ada Viral Blast, DNA Pro, Fahrenheit, malah mereka tuh macam-macam, bukan dibekukan ini Pak. Jadi kayak Fahrenheit, mereka tiba-tiba lakukan MC, margin call. Jadi seakan-akan semua kalah tradingnya. Jadi mereka memutuskan sepihak gitu. Terus ada lagi Viral Blast. Ini yang Viral Blast lebih parah karena ketua asosiasi sebelah terlibat di sini, gitu kan. Saya nggak tahu statusnya sampai sekarang. Itu videonya sampai terekam, bahkan
ketua kami jadi kena sasaran gitu. Jadi kayaknya ketua umum kami juga jadi agak-agak trauma karena terkait namanya mirip kan. Wah, ini ketuanya terlibat padahal bukan ketua kami yang terlibat gitu. Jadi memang banyak memberi apa sih? Bu, yang Fahrenheit itu sampai 5 triliun tuh. Gimana tuh ceritanya? Nah, itu Pak. Itu 5 triliun loh, ketua. 5 triliun untuk Fahrenheit aja. Makanya luar biasa. Nah, kalau kita sih lebih berpikir Ya, ini yang udah jadi jaringannya. Ini kan jaringan kami sebenarnya, jaringan real MLM gitu. Sama mereka diacak-acak jadi jaringan robot gitu kan. Nah, maksud kami apakah tidak ada kebijakan dari pemerintah karena sudah terlanjur terbentuknya jaringan, apakah sebaiknya dibentuk peraturan tersendiri terkait masalah ini. Karena jujur kami dari direct selling, kami tidak boleh melakukan trading bisnis komoditi berjangka karena kami terhalang oleh PP 29 pasal 50 Pak. Bu, sebentar, pasarnya trading kayak gitu tuh berapa sebenarnya? Captive marketnya itu? Captive market. Ya makanya perkiraan aja gitu. Berapa, Roy? Izin Bapak pimpinan dan Daripada dagang daging kan gitu. jadi mungkin saya cerita dulu awalnya supaya jelas ya, supaya ini gampang dipahami. Jadi inti dari apa yang disampaikan Bu Sekjen adalah kita dalam 35 tahun dari awal, dari 80-an kami menjaga sekali agar tidak terjadi namanya money game atau skema Ponzi. Kalau umumnya dipanggilnya money game ya, tapi kalau kita tahunya skema Ponzi dan skema piramida. Nah, problemnya adalah apa yang disampaikan oleh Bu Sekjen adalah sejak pemerintah dulu BKPM ada peraturan yang mengakui hanya satu asosiasi. Jadi selama 35 tahun kita jaga negara ini dari terjadinya money game skema Ponzi. Jadi kami sangat ketat sekali memeriksa setiap jadi dulu BKPM mengundang kita untuk setiap pengajuan izin itu harus ada asosiasi APRI. Tapi akhir-akhir ini terjadi perubahan karena entah gimana peraturan itu dicabut, jadi ada 2 asosiasi. Nah, dengan ada 2 asosiasi ini mulai terjadi kompetisi. Yang mencabut siapa tuh? Yang mencabut? Saya kurang tahu, tapi dari Kementerian Perdagangan waktu itu dipindahkan dari BKPM ke Kementerian Perdagangan ya Bu ya. Nah, sejak dipindahkan itu kami tidak bisa menjaga lagi Pak. Jadi apa yang terjadi adalah setiap yang kami tolak itu lari ke sebelah, lari ke asosiasi sebelah, dan di sana tentu saja yang belum ada izin aja boleh boleh jadi anggota. Nah, di sana problemnya mulai. Jadi skema Ponzi, skema piramida ini tidak akan hilang Pak. Kita ingat Bernie Madoff yang paling terkenal di Amerika itu kan penjara seumur hidup. Nah, di Indonesia kita ambil kasus Dream for Freedom, ingat nggak? DF4 itu luar biasa ya, triliunan juga. Nah, itu terjadi memang selama kita 35 tahun ini kita jaga, ada kecil-kecil yang terjadi di daerah, tapi sempat kita laporin, kita kerjasama, tapi sejak ini nggak bisa. Nah, Dream for Freedom itu penjaranya cuma 3 tahun Pak. Saya boleh sebut nama nggak ya? Nggak bisa ya. Sudah pernah di media massa nggak apa-apa? Oh, sudah di media massa. Jadi waktu itu namanya Billy Mutarki cuma di penjara 3 tahun. Kita bandingkan dengan Bernie Madoff yang melakukan penipuan itu penjara 126 tahun.
Jadi skema Ponzi, skema piramida ini sangat berbahaya, Pak. Albania itu pernah melakukan skema Ponzi piramida masif, termasuk militernya. Akhirnya apa? Negaranya bangkrut, Pak. Itu masih terjadi pemberontakan, 2.000 orang meninggal dan sebagainya dan segalanya. Jadi kami dari awal saya dan dengan Bu Ina, teman-teman semua sekjen dan teman-teman pengurus, kita sangat concern ini. Kita memang di industri ini yang mirip banyak yang MLM ini menarik, Pak. Karena di sini ibu-ibu yang tidak punya pendidikan atau bapak-bapak tidak punya pendidikan, bukan persoalan pendidikan ya, mungkin mereka tidak punya tempat lapangan kerja, mereka bisa menjual produk. Mereka tidak terserap oleh lapangan kerja resmi, bisa diserap oleh kita. Nah, problemnya sekarang adalah ada serigala yang berbulu domba yang masuk dengan perizinan lengkap. Ini membuat masyarakat tambah bingung, Pak, karena perizinannya lengkap semua. Nah, begitu perizinan lengkap semua, ditawarin ternyata skema Ponzi piramida. Kalau dulu kan ketahuan nggak ada nggak ada izinnya. Sekarang, nah ini yang dimaksud Bu Ina dengan ada Bu Sekjen, dengan adanya kompetitor perusahaan, akhirnya asosiasi izin ini bisa keluar. Dan izin ini begitu keluar, kasuslah semua. Dan ini masih, Pak, mungkin perkiraan sekarang itu bisa sampai 20 sampai 50 triliun, Pak. Sedangkan omset daripada MLM setahun itu 10 triliun. Kita 11 ya, paling 11 triliun. Tapi mereka money game sangat cepat sekali. Skema Ponzi piramida itu mencapai 50 triliun hanya dalam berapa bulan, Pak. Jadi kenapa mulai saya malah mentenggarainya lebih. Iya, benar, Pak. Ada yang Karena dia bilang robot, saya bahkan dengar temen cerita robot ini, Iya. robot itu kan menarik ini katanya robot. Waduh, bahkan enak bener saya beli itu. Iya, Pak. Bahkan yang saya prihatin, saya pernah dengar di Bali ada satu kabupaten yang kelurahan atau kecamatannya uang dana pemerintahnya dipakai buat ke sana dengan harapan berkembang gitu loh, tapi scam kan sekarang. Jadi semua panik gitu loh, Pak. Jadi ya ini yang menjadi concern kita. Kita hari ini undang-undang menyampaikan bahwa ya, bahayanya skema Ponzi dan piramida ini akan, kalau tidak dihentikan segera, Pak, tidak dibikin peraturan yang lebih keras, ini bisa merusak negara, Pak, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke ya. Loh, masih negara bisa runtuh gitu. Silakan Bu. Izin menambahkan, Pak, pimpinan dan yang hadir di sini. Jadi prinsipnya memang dunia atau bisnis industri multi level marketing ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2014. Di pasal 7 itu dibagi bahwa ada yang namanya penjualan langsung, ada yang namanya penjualan tidak langsung. Nah, penjualan langsung itu yang disebut direct selling. Direct selling dibagi menjadi multi level marketing dan single level. Nah, karena dia menggunakan jaringan mitra usaha, ini sering disalahgunakan. Makanya sejak tahun 80-an sudah ada tuh yang namanya koperasi, bisnis jati dan segala macam yang berkedok MLM, tapi dia menjalankan skema piramid. Skema piramid ini kalau kita baca di Undang-Undang 7 adalah bahwa perolehan bonus dan komisi bukan dari penjualan barang, tapi diperoleh dari recruiting. Jadi kalaupun ada barang, itu hanya kamuflase. Misalkan ada barang, misalkan bentuknya misalkan kayak batu, dikasih warna dan segala macam, sehingga diakui punya energi, itu bisa dihargai yang cukup mahal, sehingga itu menjadi objek jual belinya. Padahal itu hanya kamuflase, barangnya itu tidak setara. Nah, terus kemudian dalam perjalanannya
itu banyak juga, misalkan dia mencoba untuk merekrut orang dengan cara model-model yang sekarang ini. Dengan era yang sudah mulai berjalan ya, mulai maju dengan era digital Pak, sekarang ini sudah mulai kepada digitalisasi dalam hal skema piramid. Oleh karenanya kita sangat prihatin dengan keadaan sekarang. Tadi Pak Roy sudah bicara bahwa akibat daripada skema Ponzi ini, itu satu negara dalam Albanian Rebellion itu bisa sampai hancur karena perang saudara, karena krisis orang-orang pada ikut skema piramid ya. Terus kemudian si piramid. iya, digital pyramid, jadi sudah mulai bertransformasi dengan kondisi yang sudah serba digital. Kalau saya melihat di sini, kami berharap dari kami ini agar ini diatur dalam aturan. Misalkan terkait dengan robot, kalau kita bicara keberadaan robot, itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perdagangan dan PP 29. Itu termasuk barang Pak, makanya itu harus clear, karena yang disebut dengan barang adalah benda baik yang berwujud dan tidak berwujud, dihabiskan. Ini merujuk pada ketentuan buku 2 tentang kebendaan Sakenrecht. Jadi sebetulnya itu clear, cuma problemnya si robot ini kan sebetulnya sebagai satu alat untuk trading. Bahkan di dunia pasar modal sudah ada yang namanya algo trading. Cuma memang dia lebih spesial, lebih khusus ya, hanya tertentu orang yang bisa pakai algo trading. Misalkan karena dia punya kepemilikan dana yang cukup banyak dan segala macam. Nah sekarang sudah berkembang dengan robot trading. Robot trading ini dalam bentuk software sebagai alat. Kalau kita bicara intellectual property right, dia juga masuk ke bendaan. Sehingga tidak aneh tadi kata Bu Ina, pada saat mengajukan permohonan, si barang itu disebut benda, sehingga menjadi objek jual beli, bisa diperdagangkan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga oleh perdagangan diterbitkanlah izin. Nah, tapi itu kan sistem, bukan benda. Robot itu disebut sebagai right Pak, dia harus bentuk software, kecuali jasa yang tidak boleh. Tapi kalau right, dia punya nilai karya intelektual, dia masuk ke dalam kebendaan tidak berwujud, intangible, sehingga bisa diperjualbelikan. Nah ini problemnya, bisa diperjualbelikan, bisa tapi seharusnya dipakai langsung oleh orang tersebut gitu ya. betul. Nah, yang sekarang ini justru menjadi money game itu yang disalahgunakan. Saya paham. Nah, makanya perlu aturan yang tegas. Sampai saat ini kan ada kekosongan hukum, tidak ada aturan. Sebetulnya robot ini seperti apa yang memang memenuhi standarisasi, tidak melakukan over promise, janji-janji yang muluk-muluk bahwa dengan pakai robot tinggal tidur kita menghasilkan sejumlah keuntungan dan segala macam. Nah itu ya jual artinya itu kan drop sistemnya sendiri yang harus dijualbelikan ya. Tapi ini jadi desentralisasi, bahkan katanya tadi itu sistem ini dipakai untuk memainkan money game trading. Nah trading ini sebetulnya dengan menggunakan robot, ada yang real trading, ada yang tidak atau fake trading, yang tidak real. Kalau yang real trading dia dilempar ke pasar, ke liquid provider, ada broker, ada liquid provider, ada undang-undang perbapaktinya ya. Yang tidak real trading, dia menggunakan cara-cara penipuan, misalkan fake semuanya, dia tuh semua bisa scam, margin call secara mendadak dan segala macam, hanya permainan. Nah itu yang kita akhirnya merugikan dunia kami, industri MLM ini, karena jaringannya yang dipakai. Terus kemudian yang kedua, fenomena kami ini kalau diharapkan nanti terbentuk aturan digital trading, ini berkaitan dengan larangan kami nih Pak, di industri MLM ini untuk perjualan di online marketplace. Kenapa? Jadi larangan bisnis MLM ini, direct selling ini,
di dunia di apa platform digital dilarang. Nah, alasannya bahwa itu merupakan bisnis yang konvensional, karena kalau kita baca list classification, dia masuk ke dalam toko online, itu termasuk konvensional toko, Pimpinan, jadi retail. pimpinan, izin pimpinan. Bisa kurang jelas terkait apa yang katanya bisa disetujui itu dalam apa ketika ada perizinan tadi, itu maksudnya gimana tuh? Yang katanya dalam namanya lain benda itu gimana coba? Yang mana? Yang robot. Ini kan ada Bapak sampaikan, Ya. yang ditanya oleh Pak Ketua tadi nih loh, Ya. agak kurang jelas. Ya, di Undang-Undang Perdagangan, di Undang-Undang 7 2012 Junto PP 29 2021 disebutkan apa yang dimaksud dengan barang. Barang sebagai objek yang bisa diperjualbelikan secara langsung dan tidak langsung. Barang yang beri pengertian bahwa barang adalah benda yang Berwujud atau tidak tidak berwujud, berwujud. dihabiskan, tidak dapat, sama dengan bunyi buku 2 Pak, Perdata tentang secondary hukum kebendaan. Jadi dianggap yang tidak berwujud kecuali jasa tidak boleh diperjualbelikan secara multi level. Jadi sistem pun itu termasuk benda gitu loh. Betul. Kan sistem ini dipakai untuk permainan money game selanjutnya. Bukan sistem ini yang diperjualbelikan gitu. Itu bedanya. Cuma penyalahgunaan ini seperti sudah dilarang di pasal 50 Pak, di PP 29 sebetulnya. Jadi tidak boleh yang namanya perdagangan dengan cara multi level yang berkaitan dengan produk bursa berjangka. Sebetulnya jadi kami harapkan juga Ada hal yang bertentangan dengan pasal 50 PP 29 ya sebetulnya. Cuma memang pernah nggak itu disampaikan, misalnya pernah nggak ada audiensi misalnya dengan Kementerian Perdagangan? Belum pernah. Belum baru ini. pernah Pak. Jadi kita harapkan ada aturan yang bagus, yang baik, sehingga industri kami ini tidak kebagian ininya lah apa jeleknya gitu. Dari dulu kita selalu didompleng sama orang-orang yang memang atau usaha-usaha yang memang berkaitan dengan skema Ponzi itu. Jadi menarik ini memang nih. Berarti mungkin saya udah agak nangkap sedikit. Terus Pak, lanjutkan kalau hal-hal yang berkaitan dengan ini Mungkin lagi. sedikit sebelum ke Ini menarik, memang kerugian masyarakat banyak nih. Kalau bisa triliun lebih nih kalau. Jadi sebenarnya kami hanya berpikir ada dualisme. Kalau kami itu menganggap gini, di satu sisi ya seperti yang tadi awal saya katakan bahwa kami sebagai pelaku bisnis penjualan langsung, produk kami ini harus terdaftar dalam lampiran izin MLM kami. Semua perusahaan MLM, ya MLM yang benar itu harus memiliki SUPL, dan barang yang kami jual itu harus tercantum dalam lampiran izin kami. Nah, ada semuanya Pak, jadi semuanya harus tersebut. Nah, untuk yang robot trading ini dikeluarkan izinnya oleh teman-teman di Bina Usaha bagian perdagangan. Karena itu benda. Izinnya dikeluarkan Pak. Jadi Tapi kan waktu prakteknya yang dia mainkan gitu. ketika kami melakukan komplain ke teman-teman di Bina Usaha, mereka bilang ini produk sama seperti produk suplemen, produk kopi misalnya, skincare. Artinya katakanlah ini produk suplemen pun akan menjadi bahaya kalau salah menggunakannya. Mereka berpikir kami mengeluarkan izin robot sama halnya kami mengeluarkan izin pisau. Pisau ini bisa dipakai buat memotong, bisa juga dipakai buat membunuh. Ini analoginya mereka seperti itu.
Nah kemudian setelah izin robot itu dikeluarkan, kami jualan. Ketika kami jualan robotnya selesai, nah produk ini, si robot ini dipergunakan untuk skema piramida, skema ponzi, buat penggalangan dana masyarakat. Nah ketika kami dituduh melakukan itu, dipanggil oleh teman-teman perdagangan yang lain, dalam hal ini PKPN dan Bapepti. Jadi kita ini bingung, kita dikasih izin, kita jualan, kita dipanggil. Kita mengerti posisi kami dipanggil oleh teman-teman Bapepti dan PKPN karena kasus-kasus itu gitu. Cuma kan alangkah baiknya kalau memang dari teman-teman Bapepti mengeluarkan kriteria robot yang baik itu seperti apa. Terus kami ini boleh jual. Izin bos sedikit saja. Ketika izin dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan kaitan dengan robot tadi, itu mereka kasih batasan enggak? Bahwa robot yang izin yang dikeluarkan ini batasannya A, B, C, D dan itu seperti itu. Iya. Sampai saat ini mereka tidak ada batasan terkait robot ini. Jadi Soalnya di sana, Bu. nah iya, jadi mereka hanya menganggap bahwa ini Itu produk, barang. ini barang. Jadi kalian silahkan jual. Nanti endingnya ini produk mau dipakai seperti apa, itu beda. Kalau lagi. argumen dari Kementerian Perdagangan bahwa ini kan sama, kalau orang jual suplemen juga kalau disalahgunakan atau Iya. jualan pisau disalahgunakan kan bisa jadi bahaya kan gitu Iya. loh. Tapi pertanyaannya kalau dia memahami seperti itu, kenapa tidak dibatasi? Nah. Bahwa kalau ada jualan pisau ini tidak boleh digunakan A, B, C, D gitu Oke. loh. Jadi Ah. maksud saya seperti itu. Iya, iya, Karena aduannya ini, makanya ini kita dapat bahan. Nanti kita bicara sama Mbak Fiti Iya. soalan ini, termasuk juga dengan kita juga di Satgas Pangan, kita bisa selipkan juga ini nanti waktu Iya. kita ada panja, kita banyak ketemu dengan perdagangan karena kita lagi ada panja juga. Jadi samping tadi kita mengundang Pak Bapepti, tanggal berapa kita undang Bapak dulu? Ya, silakan. Gini Bu, ini real saja ya. Saya juga mendengarkan banyak korban akibat itu. Dan ini kan yang jadi korban adalah masyarakat kita. Notabene adalah rakyat Indonesia. Saya ingin punya gambaran sebetulnya dari ibu-ibu sama bapak-bapak di APLI. Realnya, regulasinya kayak apa? Bisa nggak ibu kasih ke kami itu? Sebetulnya baiknya kaitan kebijakan ini tuh A, B, C, D gitu loh. Oh iya. Sehingga ini dapat memproteksi nanti terhadap masyarakat kita agar tidak menjadi korban terhadap tadi skema piramid atau robot tadi gitu. Gitu. Bapak udah terima ini belum? Ah, oke. Di situ ada. Iya, itu di lampiran. Jadi udah oke, udah. Jadi kan kita analisa ini sebenarnya sudah kurang lebih 1 tahun. Kemudian juga kami sudah audiensi dengan, kan kalau kami ini, industri kami ini diawasinya banyak Pak, polisinya baik banget. Ada Satgas Waspada Investasi, itu melibatkan 14 kementerian. Kemudian ada lagi sekarang Satgas Robotik, itu di Barreskrim. Sekarang ada lagi namanya Satgas Nusantara, itu gabungan Barreskrim, PKPN dan Bapepti. Jadi kami tuh merasa ini loh, kayak mereka tuh berburu di kebun binatang gitu loh. Sedangkan di luar yang liar-liar banyak. Kenapa harus kami yang diawasi? Sedangkan kami tuh selama ini disuruh bikin peraturan begini, izin kita bikin, izin ini kita bikin. Itu sebenarnya. Mau tanya juga, ini dulu asosiasi ini cuma satu Bu ya? Iya. APLI. Sejak kapan asosiasi ini menjadi 2? 2 tahun lalu, 3, kurang lebih 3.
3 tahun Iya, yang lalu iya. era siapa? Waktunya Ini aja. sebelum Pak Lutfi. Kalau sekarang kalian 3 tahun ya Bu ya. rule of the game-nya tuh apa, batasannya tuh apa jadi patokannya? Jadi yang ibu bayangkan, oh kami tidak boleh seperti ini, kami boleh seperti ini. Kemana ya Bu? Oke. Sebenarnya 2 garis besar yang kami bawa hari ini adalah masalah yang tadi ya, digital marketing plus digital marketing itu include dengan marketplace. Ya, yang pertama adalah terkait robot trading itu, kami maunya kalau memang ya teman-teman bina usaha sudah mengizinkan robot itu dianggap sebagai suatu produk, karena kan dia juga sudah mengeluarkan ke beberapa perusahaan, itu bukan hanya di asosiasi kami saja. Maksudnya ya tolong dikasih batasan, robotnya itu boleh kalau memenuhi kriteria A, B, C, D, E, kurang lebih seperti itu. Artinya, iya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Iya, betul. Jadi misalnya robotnya benar-benar ditradingkan, bisa ditradingkan di semua broker. Jadi karena kan sekarang ini yang robot itu cuma bisa ditradingkan di broker tertentu, brokernya mereka yang atur. Ini kan udah kelihatan permainannya di sini gitu. Tapi selama robot itu bisa dipergunakan di berbagai broker, harusnya sih kan itu berarti mereka melakukan trading ya. Sepengamatan kami selama ini seperti itu. Nah terakhir kami melakukan seminar gabungan Satgas Waspada Investasi dengan APLI di Ritz-Carlton. Waktu itu yang membuka Bapak Ketua MPR juga, Pak Bambang. Itu akhirnya semua pelaku digital trading datang, dan mereka happy dengan hasil yang saya lampirkan ke bapak-bapak. Ini hasil pada saat itu pertemuan, pada hasil seminar dengan teman-teman digital trading. Jadi memang mereka pun mengharap ada aturan dari pemerintah bahwa robot yang boleh itu poinnya ABCD, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Gitu. Iya. Bu, ada nggak acuan Bu ya buat masukan ya? Negara mana misalnya gitu yang sudah mempunyai regulasi yang baik terkait hal ini? Silakan. Ya, jadi Pak, izin saya menyampaikan sebelum saya jelaskan yang Bapak. Jadi begini, yang terjadi sekarang adalah sebenarnya waktu seminar APLI itu Ketua Bapeti Pak Tirta sudah sampaikan, MLM kalau mau jual software aja silakan saja. Ini mungkin nanti dikoreksi kalau saya salah, tapi nggak boleh ngurus yang namanya broker atau lagi menerima uang masyarakat. Nah ini yang paling sensitif. Jadi yang terjadi adalah sekarang yang tertangkap nih yang sudah dikasuskan adalah mereka juga menjual robot, kemudian mereka juga menerima uang masyarakat dan mengelola. Itu problemnya. Nah kembali lagi ke tadi, maaf pertanyaannya apa Pak? Sorry. Oh, untuk acuan negara, WFDS di Amerika sudah ada 2-3 perusahaan yang menjual software. Jadi menjual software ini sekarang sudah zaman digital ya Pak, itu udah umum. Dan mereka ada yang sampai ke perbankan dan lain-lain, dan acuannya oke Pak, mereka tidak terjadi skema piramida dan skema ponzi. Jadi kita bisa mengambil direct selling yang dari negara Amerika, itu salah satu standarnya yang sudah cukup bagus Pak. Dan satu lagi di sana yang kembali lagi Pak, skema ponzi, skema piramida, hukumannya seumur hidup Pak. Ini yang perlu kita tingkatkan soal hukuman juga. Dan kedua, ini mengenai marketplace ya. Ini saya agak sedikit komplain kepada Kemendak yang sebenarnya kita
kita jual suplemen, kemudian kita dilarang jual di marketplace, ya tentu aja kita ikuti. Tapi kemudian kita kan menjual ke anggota yang berlapis, Pak. Nah, berlapis-lapis. Nah, ada kemudian yang masuk ke marketplace. Yang kena siapa, Pak? Yang kena kita, Pak. Jadi kita dipanggil, kita dimarah-marahin, kita juga bingung gitu loh. Kita gimana kalau harusnya marketplace itu yang melarang gitu. Lakukanlah filter. Nah, ini kayaknya ada sedikit imbalance. Jadi marketplace lebih dibelain. Saya mengerti ya, karena ini unicorn Indonesia. Tapi jangan lupa di kita ada 10 juta orang dan dengan market yang hampir 15 triliun per tahun, itu juga sebuah market yang besar gitu. Nah, kadang-kadang kita merasa ada imbalance, ketidakseimbangan di sini. Peraturan mungkin bisa dibikin lebih baik ya Bu Senjen atau pengurus. Nah, itu yang kita ingin sampaikan, bahwa aturan itu kalau bisa marketplace itu ketika ya itu yang ditegur lah marketplace ya, jangan kita terus-terusan yang ditegur gitu ya. Kita nggak bisa kontrol ya, kalau barang sudah dibeli kemudian dijual kembali itu memang agak susah dikontrol. Itu aja dari saya. Mohon izin Bapak Pimpinan, saya menambahkan, saya dari bisnis MLM yang konvensional, Pak. Saya dari Tupperware. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Roy barusan, kalau kita lihat pemain-pemain robot itu dengan keleluasaannya saat ini, justru pemain-pemain konvensional yang dulunya betul-betul ada di core industri ini sekarang mengalami kendala yang luar biasa, Pak, sejak pertumbuhan teknologi digital dan marketplace. Karena dari peraturan yang ada, industri kami itu tidak boleh menjual di e-commerce. Jadi contohnya Tupperware gitu ya, itu kami sebagai perusahaan tidak boleh menjual barang kami di e-commerce karena kami terikat dengan aturan direct selling begitu. Jadi direct selling harus menjualnya ke anggota kepada anggota yang lain dan sebagainya. Nah, tapi begitu ada masalah saat ini, misalnya ada anggota kami yang nakal gitu ya Pak ya, kemudian jual di e-commerce, itu yang ditegur kami sebagai perusahaannya. Dan itu juga sebetulnya sangat menghambat perkembangan industri kami saat ini, karena dulu industri kami itu dianggapnya memiliki jaringan eksklusif, tapi sejak adanya marketplace ini semuanya dibuka lah, sehingga gak ada eksklusivitas lagi. Justru sekarang kami ini sebagai pemain-pemain konvensional sangat terhambat ruang geraknya dengan aturan ini gitu loh. Jadi pemain-pemain MLM itu tidak diperbolehkan menjual di e-commerce, Pak. Isunya seperti itu sekarang. Tapi anggota-anggota kami yang liar itu berjualan di e-commerce, tapi yang kena kami. Nah, kami memohon agar ada sarana agar pemerintah itu bisa mengatur dengan baik gitu ya, bagaimana proses penegakan seperti itu. Atau yang kedua, biarkanlah kami yang mengatur anggota-anggota kami gitu loh, supaya kami diberikan ruang untuk bisa mengelola e-commerce itu gitu. Kira-kira itu Pak. Yang mengendalikan marketplace itu siapa? Kan marketplace kan terbuka itu Pak semuanya. Mungkin gambaran marketplace itu seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, itu marketplace. Kita nyebutnya marketplace. Ya, maksud saya gini, yang bisa mengendalikan, melarang marketplace untuk menjual yang seperti itu mereka sendiri. Mereka sendiri ya nggak bisa dong kalau gitu. Jadi waktu itu kami sudah ada beberapa pertemuan. Mereka juga punya asosiasi namanya IDEA. Nah, IDEA itu kita sudah sepakat bahwa anggota IDEA itu tidak boleh menjual produk dari produk marketing dari direct selling. Tapi alasan mereka nggak punya filter. Mereka nggak punya filter untuk tahu apakah produk itu produk direct selling atau bukan.
yang mengawasi marketplace kan mestinya kan pemerintah. Yang mengawasi marketplace ya itu tadi Pak, bagi teman-teman di bina usaha. Ya, ambil contoh misalnya, ambil contoh saya waktu pas izin ketua, pada saat kita kumpul sama asosiasi kosmetik waktu itu, kosmetik ilegal aja susah juga dikontrol di marketplace, apalagi ini begitu loh, maksud saya begitu. Jadi siapa yang bisa mengontrol, karena puluhan ribu produk ini kan sebenarnya willingness-nya si marketplace-nya aja sebenarnya. Tapi yang bisa melarang tuh siapa? Kalau marketplace satu yang misalnya yang apa namanya, yang unicorn gitu, oke lah yang unicorn masih bisa kontrol. Tapi kan marketplace tuh banyak gitu, tiba-tiba ada yang bikin lagi baru. Nah, itu gimana tuh kontrolnya tuh Pak? Izin Pak Ketua untuk menjelaskan. Jadi intinya memang ini berkaitan dengan revolusi industri yang 5.0 yang sekarang sudah menjelang ke 5.0 ya. Jadi artinya kita serba digital. Kita ini industri multi level marketing ini dalam PP 29 itu adalah larangan untuk kemudian menjual di online marketplace. Jadi kalau menurut saya itu sudah tidak selaras lagi. Andai kata pun memang ini kan terkait dengan safe harbor policy ya. Jadi artinya mereka memang dilindungi si marketplace ini untuk tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diperjual, kecuali hal-hal tertentu yang sudah jelas bahwa itu pelanggaran hukum kayak pornografi dan segala macam. Tapi terkait dengan produk memang sulit untuk mereka untuk menyeleksi satu persatu karena sangat banyak produknya. Cuma prinsipnya di sini kami ingin agar ada ruang atau ada aturan bahwa tidak hanya yang konvensional tapi yang direct selling pun dimungkinkan untuk berjualan secara digital. Paling tidak nanti kalaupun memang ada yang cutting price di marketplace dan segala macam yang merugikan perusahaan kami, itu kita bisa akan menjadi memiliki toko juga secara eksklusif juga, tetap distribusinya tetap eksklusif. Jadi tidak menghilangkan prinsip multi levelnya. Cuma kita diizinkan untuk berjualan secara digital, sehingga mereka yang mau cutting price segala macam di situ nggak mungkin mau si konsumennya, dia akan membeli ke toko yang resmi, cuma dalam platform digital gitu. Ya sekarang ini kan tidak dimungkinkan, sehingga kita hanya dimarah-marahin oleh Kemendag aja gitu. Padahal pelakunya adalah member-member kami atau mitra usaha kami yang tidak bertanggung jawab, sehingga itu menimbulkan equal. Sekarang itu member-membernya banyak jualan di ini ya. Betul. Dia jatuhkan harga untuk kemudian dia mencapai satu tujuan tertentu. Atau begini deh, untuk percepat waktu ya, mungkin nanti apa yang menjadi usulan karena kami saja mengundang Bapak Deputi gara-gara mau pertemuan hari ini. Jadi kami undang tanggal 24 itu Bapak Deputi untuk apa hasil dari sini kita mau sampaikan. Nah itu mungkin disusun aja nanti apa-apa yang diinginkan tentunya dalam bingkai kita bernegara berbangsa Indonesia ya. Jadi aturan-aturan yang melindungi konsumen dan produsen, melindungi konsumen dan produsen ya, itu tolong diberitahu kami agak paham, udah mulai paham. Tadinya kami bingung, terus terang kami bingung apa sih ini Apli ini apa sih itu. Tadi juga semua teman-teman nanya apa sih Apli, bahasanya anak Jaksel gitu ya gitu. Jadi tolong dikasih tahu kami dan apa yang menjadi keluhan, termasuk nanti Anda mau berjualan di marketplace dan sebagainya, tolong diuraikan dalam satu, jangan panjang-panjang juga gitu ya. Kalau soal panjang memanjang itu nih orang-orang DPR nih jagoan lah soal itu. Mau panjang mau pendek gitu jagoan lah. Tapi
seperti yang inti-inti saja nanti diberitahu kami, sehingga nanti pada waktu rapat dengan mereka yang terkait akan bisa kami lakukan. Besok bisa kami siapkan sih Pak. Sebenarnya udah ada gitu. Ya, Cuma kan etikanya besok aja. ya, ya yang jelas nanti tanggal 24 rencana kami dengan Pak Berti, Ya. Pak Ihsan Firdaus yang entah kita untuk apa terus jadi. Dan saya punya penguasa Aceh ini Pak Muslim baru di komisi 6 ini pindahan. Yang berkuasa penuh dan sewenang-wenang nih di Aceh. Itu ya. Ada lagi yang lain kan? Ya, intinya sih cuma 2 poin itu aja sih Pak. 2 poin. Ini sampai kita garis bawahi kan. Poin pertama itu terkait dengan digital trading tadi, kami minta adanya peraturan terkait digital trading ya, atau robot trading yang diizinkan atau digunakan. Kemudian terkait dengan PP 29 pasal 51 tadi, kalau kami memang terhalang oleh PP 29 itu solusinya bagaimana? PP 29 pasal 51 Satu huruf O. huruf O ya, yang terhalang di marketplace itu ya. Oke. Iya. Yang akhirnya banyak members itu yang mau jualan di Ya. situ. Oke. Iya. Tambahan Jadi, kalau boleh. memang tuh kita berkutat di PP 29 pasal 51 huruf J, huruf O, itu aja sih Pak. Ya. Karena di situ ada digital trading dengan marketplace. Oke. Pengen tahu itu aja sih. Kami tuh jangan disalahin terus gitu. Kita udah ikutin aturan, yang salah siapa, yang dipanggil siapa gitu sih. Oke. Apa? Udah tutup banyak. Yang Ya. banyak udah tutup. Silakan Pak Muslim. Terima kasih Pak Ketua. Saya tambahkan ya Bu ya, kalau saya lihat di sini dari 106 perusahaan penjualan langsung ya, Ya. ini kalau kita lihat kontribusi buat negara kan luar biasa ya. Ya. Segini hampir 16,3 triliun. Itu tahun 2019 Pak. Ya, artinya tahun 2019 berarti kan sekarang kan Udah lebih ya. kembang. Saya paham yang disampaikan di Ibu Bapak tadi. Ini kan kita ingin cari solusi. Iya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan ini terus kan yang korban kan masyarakat. Betul. Bahkan hari ini sampai masyarakat bawah Betul. jadi korban ya. Betul. Saya pikir ini harus dihentikan. Betul. Saya belum, mudah-mudahan enggak lah. Tapi udah banyak juga yang nawarin sebenarnya. Apalagi kripto yang baru-baru ini kan menarik benar kan. Awal-awal untung, tapi terakhir rugi semua saya lihat kan. Tapi saya sepakat sama Pak Ketua tadi. Di samping yang Ibu sampaikan di sini, saya yakin ada pointer-pointer khusus yang kira-kira bisa membackup. Karena tentu DPR ini kan kita ingin tetap berpihak kepada masyarakat dan juga kepada pengusaha, yang sampai pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan tapi yang merugikan masyarakat. Silakan aja Ibu nanti disampaikan Pak Ketua, saya sepakat tadi pointer-pointer penting, jadi sehingga pada saat kita pertemuan dengan Pak Bepti kita sudah clear, jadi sehingga APLI ini tidak jadi terus jadi sasaran Kemendak. Tapi saya sepakat. Itu Pak Ketua, terima kasih. Clear ya, semua teman clear ya. Jadi memang ini banyak robot ini banyak yang menjadi ini trending topik di dunia keuangan lah. Ini sama kripto. Cuman kalau kripto kan kripto itu bukan money game, tapi kripto itu adalah supply yang di mana aja. Iya, iya. Kalau supply-nya banyak gitu kan, jadi turun. Kalau gitu ya, supply di mana aja saya lihat itu. Kalau di Bali itu ada MS Glow, itu anggota APLI ya.
Lagi proses, Pak. Lagi proses. Kalau itu kan barang kan, Pak? Dia skincare. Ya, dia barang kan? Barang, cuma sekarang Barang kan yang- udah mulai nakal juga karena inden dia, jadi orang suruh bayar dulu, produknya nanti. Itu kan nggak boleh begitu. Kalau kita jualan ya ada produk lah. Oh gitu ya. yang di virtual ada mau bicara? Izin pimpinan Abdul Oh, ada Hakim. Pak Hakim. Nah ini Pak Hakim kenapa virtual terus? Crazy Iya, Rich pimpinan. dari Udah berapa kali ini virtual terus nih? Iya. Omikron pimpinan. Omikron. Ya pimpinan, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang saya hormati teman-teman dari Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia, dan juga selamat datang Bang Muslim di Komisi 6 dan salah satu penguasa Aceh ini. Berkaitan dengan robot trading tadi itu, kiranya mungkin bisa diberikan penjelasan apa yang lebih rinci Bapak Ibu, karena saya sempat ada bahasan terkait robot trading itu, kalau nggak salah entah benar atau enggak, katanya memang kalau bisa itu nanti tradingnya diusahakan menggunakan broker lokal satu itu. Kemudian yang kedua, sempat ramai juga robot trading itu isunya setelah rapat dengan Kementerian Perdagangan 31 Januari kemarin. Saya menyoroti soal binary option, akhirnya robot trading juga ikut disorot dan juga sempat ramai. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak teman-teman itu yang belum bisa memastikan sebenarnya dana yang masuk itu memang digunakan untuk trading di platform itu atau bagaimana. Karena ini kan kalau kita melihat regulasinya juga masih belum bisa clear 100%. Nah, makanya itu mumpung besok Bapak Ibu dari APLI, karena Komisi 6 akan rapat dengan Pak Bukti, nah gambaran-gambaran seperti itu bisa menjadi feeding untuk kita, dan ketika nanti komunikasi dengan Pak Bukti, apa saja yang perlu didorong, regulasinya mana yang perlu diperjelas, itu bisa kita sama-sama sinergikan. Karena memang kalau kita berbicara perkembangan zaman saat ini, tentu pola bisnis banyak berubah, dan tadi itu sempat kejadian Bapak Ibu yang terkait MLM, kemudian jualan lewat online, kemudian membernya kena tegur dan dipecat. Karena kebetulan sahabat saya di Kediri ada yang pernah mengalami seperti itu juga. Tapi ya serba repot. Satu sisi kalau nggak ikut masuk ke pasar digital ketinggalan, tapi kalau masuk ke pasar digital yang kena tegur perusahaannya. Nah, berkaitan dengan opsi-opsi ini tentunya perlu didiskusikan, perlu dicari jalan tengahnya bersama. Saya kira dua poin itu, pimpinan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali Pak Martin, sarjana COVID akhirnya. Terima kasih pimpinan. namanya gantian kena ya. Iya. Itu Hakim, ada lagi yang dari ini? Cukup ya? Cukup, saya rasa cukup. Ibu mau ada tambahan jawaban atau mau? Satu lagi dong, pimpinan. Izin saya pimpinan saya menjelaskan yang tadi ditanyakan. Jadi begini, problemnya memang problemnya adalah sebenarnya awalnya adalah karena pasar forex di Indonesia itu
tidak jadi ini lebih teknikal ya. Jadi pasar forex di Indonesia ini ada ketinggalan dibanding luar negeri. Jadi salah satunya adalah tidak di peraturan masih tidak mengizinkan Bapeti tidak mengizinkan 0,01 Pak untuk mini lot, micro lot. Jadi dari sanalah kemudian pemain skema Ponzi ini melihat peluang marketnya. Jadi mereka mereka menggunakan broker luar yang boleh 0,01 lot. Jadi kalau dulu mainnya itu minimal 110.000 US atau 100 sekian juta. Nah, dengan tiba-tiba ini bisa menjadi $1.000, jadi 14 juta. Nah, marketnya itu langsung turun, Pak. Langsung turun ke menengah dan menengah ke bawah. Disinilah itu habis semua. Kenapa? Karena ternyata yang salah satu kasus yang sudah di Barreskrim dan sudah sudah kelihatan, termasuk rekamannya pembicaraan, mereka tidak ada trading, Pak. Jadi uang masuk bagi-bagi, beli mobil, beli apa, beli pulau, beli ini, beli itu, jalan-jalan, foya-foya, habis semua. Jadi ketika apa beda skema Ponzi dengan skema piramida dengan MLM benaran? MLM benaran kami jual produk, Pak. Mau ada anggota nggak masalah. Skema Ponzi nggak ada member masuk, skema piramida nggak ada member masuk, mati, Pak. Nah, sekarang terjadi adalah ketika 30 Desember itu Kemendak akan menghentikan sebagian karena awalnya binomo itu. Nah, ketika dia menghentikan memeriksa, itu member yang masuk flow aliran dana habis. Nah, mereka mulai panik, akhirnya ada yang menghentikan bisnis, ada yang kabur, ada yang pura-pura trading, akhirnya habis uangnya semua. Jadi intinya apa? Intinya skema Ponzi ini, kalau kita ingat dulu di Medan itu ada BMA. BMA itu korbannya banyak ibu-ibu, ya ibu-ibu pasar semua. Kemudian naik lagi, saya ingat banget ada bebek yang apa QSLR yang peternakan bebek, kemudian peternakan emas yang sempat melibatkan salah satu anggota MPR Pak Ajidin, yang kemudian sebenarnya dia dicelakain. Pak Ajidin itu dicelakain, Pak. Jadi dia PTGSIT ya kalau nggak salah, dia dicelakain dengan cara diajak masuk sebagai komisaris dan dan beliau nggak tahu apa-apa. Kebetulan saya kenal beliau. Akhirnya beliau jadi si pelaku kabur ke luar negeri, Pak Haji ini masuk penjara. Kasihan sekali. Jadi banyak sekali korban awalnya berasal dari memang kasus kesempatan dalam kesempitan ini. Jadi pertama memang skema Ponzi ini perlu dihukum seberat-beratnya. Skema piramida kayak Bernie Madoff itu dihukum 120 tahun atau 200 tahun, Pak, yang dari Amerika itu. Dan dia skema Ponzi piramida ini nggak kayak dulu, katakan setahun 2 tahun meledak, ini bisa 20 tahun, Pak. Mereka bisa dengan cantik membungkusnya itu. Iya, hampir kalau tidak salah 500 miliar US dollar. Dan itu kenanya sampai ke artis-artis semua. Ya, nah kita tahu ya kemarin kejadian kalau nggak salah salah satu artis atau model majalah populer yang lompat ya. Nah itu karena skema Ponzi yang terjadi ini. Iya, ya jadi banyak sekali kita nggak tahu kejadian bunuh diri, depresi dan lain-lain yang orang yang menjual rumah. Nah ini sebenarnya sudah diatur oleh Bapeti mengenai broker ini, mengenai broker bahwa uang tidak boleh diterima kita, uang itu harus diterima. Kedua, tidak boleh mempromosikan keuntungan daripada trading ini. Nah awal semua ini karena memang yaitu ada celah peraturan yang dilihat oleh pelaku skema Ponzi dan piramida itu.
Terima kasih. Izin pimpinan. Ya. Pimpinan. Lagi ya. Pak, saya makasih Pak. Sudah di-highlight juga berkaitan dengan Ponzi dan kawan-kawan yang tadi. Sebenarnya betul Pak. Ini itu udah terjadi lama, dan khususnya di daerah skema seperti ini itu bentuknya bisa koperasi dan kawan-kawannya lah. Intinya gimana caranya diiming-iming dengan keuntungan yang nggak masuk akal, duit orang dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga sama-sama tahu sebenarnya kan yang mengumpulkan dana masyarakat itu hanya perbankan dan koperasi itu pun hanya anggotanya saja. Nah, dengan perkembangan saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya jujur Pak, dari saya pribadi saya nggak yakin Kementerian Perdagangan khususnya Bapepti ya kan itu memahami mekanisme sampai dengan sedetail ini. Ngurusi minyak goreng aja nggak beres-beres kok, apalagi ngurusi yang hal-hal seperti ini Pak. Jadi dalam forum sore ini mungkin bisa juga Pak ditambahkan kira-kira gimana sih Pak mekanisme proteksinya, karena kan jenengan semua di sini yang di APLI itu kan sudah memahami betul kondisi realnya di lapangannya seperti apa. Nah, nantinya masukan berkaitan dengan mekanisme proteksi itu disampaikan saja Pak ke Komisi 6. Jadi ketika kita menyampaikan dan mendorong Bapepti itu memang benar-benar tahu lebih teknisnya, karena tadi disampaikan juga ada peraturannya tapi tidak bisa dijalankan, ada peraturan dilanggar, mungkin jangan-jangan ada oknum yang bermain di situ juga. Nah, dari forum-forum RDPU seperti ini kan Komisi 6 dapat feeding, dapat masukan baru. Nah, nanti lebih detail lagi disampaikan kira-kira mekanisme proteksinya seperti apa. Jadi skema-skema Ponzi dan tetek bengek lain-lainnya itu bisa kita sikat bareng-bareng lah, biar yang benar-benar bisnis dengan skema MLM, kemudian dengan skema-skema yang seharusnya berjalan dengan lancar itu nggak jadi kambing hitam atau nggak dapat stigma negatif seperti itu Pak. Terima kasih. Dan ternyata di situ ada kawan saya Mas Rehan dari Armina Reka, kalau nggak salah. Atursun. Tadi baru Udah datang fisik aja dulu, datang fisik aja. Mas Rehan hakimnya ini benar-benar sombong katanya. kayaknya itu Saya sebentar izin ketua. Saya hanya berharap begini, bahwa ada usulan tertulis dari teman-teman APLI ini terkait dengan bagaimana agar ekosistem bisnis ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan masalah hukum lah, masalah penipuan lah dan sebagainya gitu. Artinya kita perlu ada satu pointers tertentu terkait dengan regulasi yang mau diminta, sehingga kemudian enak kita kerjanya gitu. Jangan sampai ditangkap-tangkapin terus. Kemudian Pak Daeng kalau mau jadi crazy rich nanti ditahan lagi begitu. Ini crazy rich sih betul-betul rich gitu loh. Ya, Pak Martin tinggal berhenti saja. Sebelahnya Bang Ican real kalau itu Bang. Oh iya betul. Pak Martin kan, Sebelah Martin kiri, kan. sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Ya intinya adalah harus ada tertulis, sehingga kemudian sejujurnya nih kami tidak terlalu memahami terlalu dalam terkait dengan hal ini, tapi kami kalau Pak Doni berminat mendalami ini. Sebenarnya kalau saya tidak berminat mendalami, tapi menikmati saja kalau saya. Begitu Pak Ketua. Gitu. Ini saya mau tanya sedikit informatif. Waktu dulu apa yang diinformasikan itu apa si Fili Mutakin kalau nggak salah ya. Ketika dia kena itu sudah ada regulasi yang mengaturnya, atau karena penipuannya atau karena apa ya dia itu kenanya?
waktu itu sudah ada Undang-Undang 7 2014 sudah ada, tapi waktu itu pasal yang disangkakan masih 372 378. Oh, Masih penipuan. masih penipuan artinya kan. Makanya Jadi, hukumannya sebentar. ya makanya dia kena bukan karena terkait trading yang dilakukan, tapi karena penipuannya. Iya. Bukan karena usaha yang dijalankannya, apa skemanya, tapi Iya. karena penipuannya kan. Iya, harusnya skemanya kena juga, tapi saya juga nggak ngerti kenapa akhirnya cuma 372 378 yang kena. Pada waktu itu mungkin regulasi terkait itu belum ada. Udah ada. Oke. Izin menambahkan. Oh, sorry. Silakan. Izin bertanya pimpinan. Oh, bentar, mau ditambahkan dulu. Ya, sedikit dong. Saya ingin bertanya pimpinan ini kepada putra kita. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab melakukan pencerahan atau edukasi kepada masyarakat nih soal bisnis seperti ini? Gimana sih mereka bisa menentukan mana yang robot trading real dengan money game dan seterusnya? Itu siapa sih yang punya tanggung jawab sebenarnya? Apakah hanya Bapepti dan Kemendak atau orang-orang pelaku lalu asosiasi seperti ini juga itu bertanggung jawab? Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar tadinya semua yang terkait robot trading juga di stop, tapi belakangan saya dengar sudah ada yang keluar di Bapepti misalnya seperti robot Vextabit misalnya sudah berizin SPL, juga robot trading Arbit saya dengar mau keluar. Ini seperti apa sih sebenarnya? Tolong kita diberikan sedikit informasi Pak, terima kasih. Iya. Nambah sedikit boleh? Pimpinan izin. Husen. Oh, Husen. Ya, di atas di langit. Halo. Terima kasih pimpinan, teman-teman komisi yang saya hormati, Sekjen APLI dan teman-teman dari APLI. Cuma ingin menambahkan saja mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari APLI. Ya, pada intinya kok saya merasanya apa yang dipaparkan oleh APLI ini semuanya ini diberatkan kepada pengawasan dari Kemendak, khususnya dari Bapepti dan juga turunannya gitu. Jadi yang saya tahu juga kan saya mengikuti karena hal ini kan sangat cukup bersamaan dengan adanya tren atau hype-nya dari cryptocurrency yang dimulai mungkin kurang lebih 2-3 tahun ya di Indonesia ini, bahwa hal-hal seperti itu, hal-hal digital seperti itu juga mulai berkembang, termasuk robot ini. Nah, tadi kalau disebutkan bahwa ada produk yang dijual awalnya bungkusannya yaitu dengan menjual software analitik atau robot ya. Nah, itu sebetulnya gunanya untuk membantu para trader untuk mempermudah mereka pada saat mereka melakukan trading. Nah, kalau aplikasinya itu sebetulnya sah-sah saja, namun tadi disebutkan yang tidak sah itu ada penarikan uang dari masyarakat ya. Nah, itu kalau misalkan pakai software itu, jadi saya jadi agak ada pertanyaan, kalau pakai software itu sejauh mana sebetulnya itu bisa membantu para trader. Tapi di luar dari itu, saya juga melihat adanya keterlambatan ataupun kurangnya pengawasan. Tadi sebutkan Pak Deddy, siapa yang bertanggung jawab dalam hal edukasi terhadap masyarakat mengenai hal digital seperti ini, apakah dari asosiasi juga ataupun dari Kemendak juga, karena ternyata yang ada yang sudah 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, baru sekarang semua kena. Yang sekarang juga baru-baru kena itu yang ternyata ada yang 2 tahun,
itu baru kena, dan ada yang baru 3 bulan, 4 bulan beroperasi. Mereka kena semua pada di saat waktu yang bersamaan. Ini kan menjadi pertanyaan sebetulnya bagi kita, bahwa robot trading dan binomo itu dua hal yang berbeda. Kalau tadi Pak Hakim mengatakan binary option dan robot trading itu sebetulnya skemanya dua-duanya berbeda, cuman kenanya itu bersamaan gitu. Ini kan jadi pertanyaan sebetulnya Ketua, mungkin nanti bisa kita tanyakan pada saat kita rapat dengan Pak Pepti ya. Ini kan di bawah Pak Pepti ya kurang lebih. Jadi ini pertanyaan gitu, ini aneh gitu sebetulnya. Ini waktunya bersamaan, tetapi di satu sisi ada perusahaan robot trading yang bergeraknya itu sudah jauh lebih lama, sekitar 2 tahun. Mereka portofolionya di CV-nya mereka sudah 2 tahun, bahkan sudah berapa dan sedemikian lama. Nah, ada juga yang baru, tapi kenanya baru sekarang gitu. Jadi ini apa sih sebetulnya, apanya gitu kan? Jadi aneh kita berpikir, karena masyarakat juga tadi dikatakan oleh teman-teman APRI, mereka mengklaim bahwa mereka mendapatkan perizinan dari apa tadi, ada siu apa tadi Pak Dedi mengatakan CTL, dan juga ada izin dari AP2LI dan segala macam. Ini kan masyarakat jadi merasa yakin dan percaya bahwa itu legit gitu, karena ada tradingnya dan ada aplikasinya kalau tidak salah lah. Nah itu kurang lebih seperti itu pimpinan. Jadi kita berharap mungkin ini bisa dibawa nanti pada saat kita rapat dengan Pak Pepti, karena ini penting sekali, jangan sampai ini terus. Mungkin ada orang yang sudah tahu ini Ponzi sebetulnya, cuman cycle-nya Ponzi itu kurang lebih bisa bertahan 1,5 sampai 2 tahun, biasanya dia akan runtuh. Nah, ataupun ada juga orang berpikir, oke, saya akan masuk selama 6 bulan. Itu mungkin bagi orang-orang yang sudah sudah melakukan research yang lebih dalam, tapi tetap ikut. Ada juga kayak gitu. Tapi ada juga yang ya memang purely mereka teriming-imingi, katakanlah seperti itu. Mungkin itu saja pimpinan tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya. Cuma memang berubah pengertian, mindset saya berubah, Pak. Tadinya saya pikir yang Ponzi, piramida itu sama juga dengan MLM ini gitu. Ya itu otak saya tadinya, Pak, karena itu kan semua adalah sama aja gitu, antara orang ke orang gitu loh kan, antara orang ke orang perturunan gitu kan. Itu jadi otak saya itu jadinya, jadi hampir seolah-olah sama ya, karena menyangkut keterkaitan orang ke orang gitu lah. Itu jadi di situ. Saya rasa cukup ya, Bu Dewi, cukup ya, cukup.